Senang sekali sore hari ini bisa bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Kita doakan supaya kita bisa punya tempat yang permanen, saudara ya. Kita berdoa supaya kita tidak disulitkan karena kita harus pindah-pindah tempat. Tapi tempatnya bagus sih ya, saudara. Kita pingin dalamnya seperti di sana, luarnya seperti di sini, ya. Oke, puji Tuhan. Mohon maaf saudara, karena seperti disampaikan tadi bahwa kita tidak memiliki fasilitas proyektor untuk membantu kita dalam pembacaan bantuan Tuhan. Lebih khusus untuk topik hari ini yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan proyektor, tapi saya harap mungkin sudah dibagi di grup ya. PowerPoint-nya dibagi di grup, jadi saudara bisa ikuti. Saya harap sudah ada atau belum? Ibu Gembala sudah share, kalau belum saya share kepada saudara. Belum ada? Oke. Sudah ya? Sudah? Yang lain belum? Oke. Dan karena sudah terima, mari kita akhiri saja. Karena Oke, sore hari ini seperti halnya di Gold Coast tadi, saya bicara tentang measurement atau pengukuran atau ukuran ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu ukuran atau measurement itu saudara? Measure ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ngerti, kita tahu bahwa di dalam hidup kita, kita memiliki ukuran-ukuran terhadap keadaan dan situasi tertentu. Sebut saja karena kebutuhan untuk pingin tahu jawaban atas pertanyaan, misalnya berapa sih usia Anda? By the way, berapa ya usianya, saudara? Kemudian berapa berat badan kita, berapa tinggi, ya temperaturnya, volumenya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawaban yang harus dijawab dengan ukuran, ya. Jawab dengan ukuran. Sehingga secara umum, maka ukuran atau apa arti sebenarnya dari ukuran itu, saya mencatat di sini ukuran adalah atau pengukuran adalah proses menemukan suatu bilangan yang akan menunjukkan sesuatu. Ya, proses menemukan suatu bilangan yang akan menunjukkan sesuatu. Saya percaya, saudara, bahwa seperti halnya manusia, kita membutuhkan ukuran-ukuran tertentu untuk kita bisa mengerti, kita bisa tahu tentang konteks atau kebutuhan tertentu dalam hidup kita. Maka saya percaya bahwa Tuhan juga bekerja dan memiliki ukuran-ukuran tertentu. Ada banyak ayat sudah dalam firman Tuhan, ya, banyak sekali. Misalnya ada ayat katakan ada batas panjang sabar Allah. Ya, berserulah kepada Tuhan selama Ia berkenan. Ya, jadi ada ukuran-ukuran di situ. Nah, jika ukuran itu berdefinisi suatu proses untuk mengetahui sesuatu, maka kira-kira kita letakkan itu dalam ukuran Tuhan, maka ukuran Tuhan di sini adalah sebuah proses untuk mengetahui tentang bagaimana kita di hadapan Tuhan. Saya suka berdoa begini, Tuhan temukan hati kami seorang hamba, temukan hati sebagai seorang murid, temukan kehidupan seorang anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lalu saudara, bagaimana Tuhan menggunakan ukuran atau apa alat ukur dari Tuhan? Ya, apa alat ukurnya? Maka alat ukur itu adalah firman Tuhan. Ya. Alat ukur itu adalah firman Tuhan.
Nah mari saudara, kita sebelum lebih jauh kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Perhatikan ada kalimat yang dikatakan tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Jadi Tuhan menetapkan, Tuhan bekerja pada ukuran tertentu dan itu permanen sifatnya. Ya, permanen sifatnya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus hidup pada ukuran itu. Ya, kita harus hidup sesuai dengan ukuran itu. Maka jika alat ukur itu adalah firman Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, lalu seperti apa alat ukur atau ukuran Tuhan itu sendiri? Tadinya saya pikir mau pakai judul ukuran Tuhan. Cuma saya pikir jangan-jangan orang berpikir seberapa besarnya Tuhan itu dalam ukuran meters atau apa, saudara ya. Maka saya catat kalau saudara di PowerPoint saya catat Tuhan menentukan ukuran itu. Oke, kita tinggalkan dulu pembacaan itu. Kita ngerti ada poin yang saya tekankan di situ. Tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Itu form itu ya. Mari kita langsung lompat dalam pembacaan di dalam Yeskiel pasal 40. Ayat pertama sampai ayat yang kelima itu sudah bisa baca di apa yang sudah di-share kepada saudara. Bahwa Yeskiel, Nabi Yeskiel adalah seorang nabi yang hidup yang dibuang ke Babel. Dia lahir di Yerusalem, dia dibuang ke Babel setelah pembuangan Daniel dan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah Yeskiel, juga ada Yeremia dan lain-lain ya. Saudara, yang menarik di sini bahwa Yeskiel adalah seorang nabi. Yeskiel adalah seorang nabi. Dan kalau saudara belajar membaca kitab Yeskiel adalah nubuatan, bicara tentang nubuatan. Dan khususnya pasal 33 sampai pasal ke-48, di sana bicara tentang nubuatan akan pemulihan bait Allah. Nubuatan tentang pemulihan bait Allah. Dan itu menunjuk kepada bagaimana bangsa Israel akan kembali membangun bait Allah. Tapi itu juga menunjuk kepada kita, kepada gereja. Karena kitab Yeskiel, Daniel, itu bicara tentang eskatologi, bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi nubuatan ini bicara tentang gereja Tuhan di akhir zaman yang akan dipulihkan. Nah, pasal 40 di sini itu bicara tentang pemulihan bait Allah. Gereja dipersiapkan oleh Tuhan. Dipersiapkan oleh Tuhan. Oke. Di dalam pasal 40 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, Alkitab mencatat bagaimana Yeskiel dibawa oleh Tuhan untuk melihat satu kota. Dan yang dia dibawa oleh satu sosok, ya kita sebut aja itu malaikat Tuhan, ya yang disebut pada pasal 43 itu satu orang. Tapi sebenarnya itu sosok, itu figur figur malaikat Tuhan atau bisa juga Tuhan itu bicara. Dan di sana saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Yeskiel diperlihatkan di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, lihat di luar bangunan itu ada tembok seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta itu setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu dan seterusnya. Jadi apa yang Yeskiel lihat adalah seorang yang memegang tongkat pengukur. Memegang tongkat pengukur lalu mengukur bait Allah, mengukur bait suci itu. Alat pengukur itu panjangnya 6 hasta. Dan masing-masing hasta setapak lebih panjang. Artinya bahwa ukuran hasta dari definisi itu berbeda dengan ukuran hasta biasa. Ukuran itu berbeda dengan ukuran, disebut satu hasta. Tapi kalau hasta
satu hasta kita dalam ukuran bilangan manusia 45 cm, tapi ukuran hasta yang disebut di sini setapak lebih panjang. Jadi ada ukuran lebih panjang dari apa yang kita pahami dalam satu hasta. Oke, kemudian ayat yang ke pasal 43. Pasal 43, di dalam penglihatan juga Yeskiel dengan pengalaman supranatural yang sama. Ayat yang ke-6 saya baca, sudah bisa baca ayat-ayat yang saya catat di situ. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku, dari bait suci itu, orang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Jadi apa yang diukur? Dia mengukur bait suci. Apa yang diukur? Dia mengukur bait suci. Diukur dengan alat ukur berdasarkan ukuran Tuhan. Berdasarkan ukuran dari apa yang dipegang oleh satu figur sosok ilahi yang dilihat oleh Yeskiel dalam penglihatannya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang saya mau tekankan pada bagian ini, bahwa ukuran manusia dan ukuran Tuhan itu berbeda. Kita saja manusia memiliki standar dan ukuran yang berbeda. Ada apa yang menurut saya benar dan baik, belum tentu menurut Anda itu benar dan baik. Bahkan antara suami, istri, kakak, beradik, orang yang dekat sekalipun, bisa memiliki begitu banyak perbedaan. Kenapa? Karena masing-masing berusaha membangun kebenaran. Dan semua orang berpikir, merasa apa yang dia pikirkan itulah yang paling benar. Benar saudara? Semua orang merasa, dia confidence bahwa apa yang dia pikirkan itu yang paling benar. Nah, jadi manusia ukuran yang berbeda, bahkan setiap orang memiliki ukuran yang berbeda. Tetapi ukuran manusia itu sangat berbeda dengan ukuran Tuhan. Banyak ayat di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa manusia mengira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi itu batasan ukuran kemampuan manusia untuk melihat satu keadaan. Sementara Tuhan mampu melihat lebih jauh dari itu. Ada ukuran yang lebih jauh, lebih luas dari itu. Ada cara pandang yang berbeda di situ. Jadi poin penting di sini, sudah yang saya mau tekankan di sini adalah ada perspektif yang sangat berbeda antara kebenaran kita sebagai manusia dan kebenaran Tuhan yang sifatnya absolut. Itu yang Alkitab katakan dalam pembacaan awal kita tadi. Di sana dikatakan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, kenapa hal itu menjadi penting? Tidak berarti bahwa Tuhan kemudian dalam ukuran Tuhan ingin memberikan kita seolah-olah memberi kita beban yang berat, beban yang kita tidak mampu. Tidak seperti itu saudara. Allah ingat, alat ukur Tuhan adalah firman Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita ukuran dan kita hidup pada ukuran itu. Dan ukuran itu adalah ukuran yang Tuhan tahu bahwa kita mampu hidup pada ukuran itu. Tuhan tidak mungkin memberikan kita kepada sebuah tanggung jawab yang Tuhan sendiri tahu kita tidak mampu. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Jadi Tuhan mengukur, meletakkan alat ukur itu di dalam untuk kita hidup di dalam sesuai dengan alat ukur itu. Dan ukuran Tuhan itu, Tuhan tahu persis bahwa manusia mampu hidup di dalam ukuran itu. Dan ini menjadi penting. Sebab kenapa? Sebab manusia selalu membangun kebenaran sendiri di atas pikiran atau kemaksimalan berpikirnya. Yang lebih bahaya lagi, banyak kali ketika alat ukur atau Tuhan meletakkan ukuran di mana kita harus melakukan ukuran itu, kita suka katakan begini. Yang penting kan saya sudah ke gereja, daripada saya nggak ke gereja sama sekali. Yang penting kan saya sudah melakukan ini, daripada mereka tidak melakukan. Jadi kebenaran-kebenaran yang seperti itu yang mau dipulihkan. Tuhan mau kita hidup dalam ukuran Tuhan supaya hidup kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain.
Supaya kita tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan keadaan di luar sana. Sebab masing-masing kita harus hidup di dalam ukuran Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bahwa kita mampu, kita sanggup hidup di dalamnya. Bahkan Roh Kudus akan menolong, memampukan kita untuk hidup di dalam ukuran-ukuran itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau Tuhan meletakkan kita pada ukuran-ukuran itu, tidak berarti sekali lagi, tidak berarti Tuhan memberi kita beban, bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita menundukkan ukuran kita kepada kebenaran Kristus. Tuhan mau supaya kita menundukkan kebenaran kita kepada kebenaran Kristus. Tuhan mau supaya kita belajar bahwa kebenaran sudah tidak absolut. Kebenaran kita tidak absolut. Yang absolut dan berdaulat hanya kebenaran Tuhan. Itu pesan pentingnya. Dan kita sekali lagi, manusia harus hidup pada ukuran Tuhan. Pada ukuran Tuhan. Dan alat ukur itu adalah firman Tuhan. Oke, ingat, jadi saudara, ada tongkat pengukur yang ukurannya dalam perspektif sorga. Dan alat ukur itulah firman. Dan untuk apa? Adalah untuk mengukur bait suci. Tapi lebih jelas kita akan lihat di dalam pembacaan kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan memperlihatkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sekali lagi ada vision yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan memperlihatkan kehidupan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Atau keadaan, sebut saja apa yang Rasul Yohanes lihat di Patmos adalah keadaan kita hari ini. Saya berani katakan demikian. Nah, Wahyu 11 ayat 1 dikatakan begini. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Jadi ukuran yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita karena Tuhan mau supaya kita menggunakan ukuran yang dari Tuhan. Seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata sebagai kata-kata yang berikut. Perhatikan. Bangunlah, ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah bahwa akan ada masa di mana Allah mau, ingat di Yeskiel bicara tentang nubuatan tentang pemulihan bait suci. Di dalam kitab Wahyu juga begitu. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yohanes bahwa akan ada masanya di mana Allah akan memberlakukan ukuran Allah itu. Dan ukuran itu sangat spesifik, jelas di situ. Bahwa dikatakan kepada, Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, ukurlah bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi 3 hal penting. Nah, yang pertama, ukurlah bait Allah. Bait Allah kita bisa bicara di sini tentang bait Allah secara fisik. Ya, bisa bicara bait Allah secara fisik. Saudara ingat, bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Injil Markus atau di beberapa Injil ada satu saat Yesus marah kepada orang-orang yang jualan korban di bait Allah. Orang Israel tetap melakukan ibadah mereka di bait Allah. Dan itu mereka lakukan dari zaman ke zaman dengan setia. Tetapi lalu kemudian mengalami sebuah pergeseran nilai dalam peradaban bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga karena konsep bait Allah pada waktu itu, orang yang mau datang ke bait Allah, dia harus membawa korban. Dia harus bawa korban untuk dipersembahkan. Makanya kemudian bagi yang lain melihat itu sebagai lahan bisnis. Sehingga apa? Mereka datang ke bait Allah, mereka jualan hewan korban di situ. Bukan cuma itu, ada money changer di situ, saudara. Ya. Jadi
waktu Tuhan katakan ukurlah bait suci, apa maksud Tuhan? Lalu Tuhan Yesus marah pada waktu itu. Yesus ambil cambuk, dia bongkar bahkan. Dia bongkar, dia usir. Dan dia katakan, Yesus katakan, kalau saudara lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 17, lalu yang mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu telah menjadikan sarang penyamun. Apa yang mau dipulihkan? Tuhan mau supaya bait Allah dikembalikan kepada konsep dasar tentang apa yang Tuhan inginkan. Bahwa bait Allah tujuannya cuma satu, Tuhan. Orang datang beribadah tujuannya cuma satu, Tuhan. Makanya waktu ada orang jualan di situ, orang jualan di situ bicara tentang orang yang datang ke bait Allah, tapi tujuannya bukan Tuhan, tapi tujuannya adalah keuntungan, kepentingan diri sendiri. Sehingga itu yang Tuhan usir, Yesus usir, cambuk mereka, bongkar itu meja-meja penjualan itu. Ya, semua. Tuhan mau supaya gereja harus hidup pada ukuran Tuhan bahwa bait Allah adalah rumah doa bagi segala bangsa. Tempat orang menemukan pribadi Tuhan. Tidak boleh ada atmosfer yang lain. Amin. Bait Allah orang benar-benar harus datang menemukan Tuhan, menemukan pribadi Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Jadi datang ke bait Allah seperti ada keinginan, ada hati yang lapar dan haus untuk mau mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dan orang-orang yang datang ke bait Allah dengan tujuan yang seperti itu, merekalah yang mengalami berkat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu konsep fisik yang Tuhan mau pulihkan. Gereja ada tempat untuk kita menemukan pribadi Tuhan. Kemudian secara rohani dalam 1 Korintus 3 ayat 16 atau 1 Korintus 6 ayat 19, di sana bicara tentang tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kamu di sini bicara tentang kamu yang jamak. Kamu di sini kalau bicara tentang bukan hanya satu orang, bicara tentang gereja, bicara tentang community. Ya, bicara tentang community, bicara tentang komunitas. Brisbane, moto pelayannya apa saudara? 1, 2, 3. Kok strongnya hilang? Moto GBD Brisbane apa? 1, 2, 3. Oke. Ya. Strong community, strong faith. Jadi kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu adalah kamu sebagai keluarga Allah. Kamu sebagai komunitas ilahi. Yang Alkitab kamu di sini kamu adalah bait Allah. Jadi komunitas orang percaya disebut bait Allah. Komunitas orang percaya disebut bait Allah. Bukan hanya satu, tapi kamu jamak di sini. Kamu adalah bait Allah. Bersama-sama kita adalah bait Allah. Ya, di mana Allah berdiam di dalam hidup kita. Jadi jelas bait suci adalah kumpulan orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tentang bait suci. Lalu yang kedua, bangun ukur bait suci, kemudian yang kedua mezbah. Mezbah yang kita lihat di sini ukuran mezbah, kita akan memahami konsep mezbah itu kalau kita belajar sedikit tentang tabernakel. Makanya kita perlu sebenarnya ada proyektor bisa support. Tapi di tangan saudara tolong di-share siapa yang belum pegang itu ya. Nah, kalau saudara pegang, saudara ada tabernakel di situ ya, ada tabernakel. Gitu. Nah, kalau saudara lihat secara dalam gambar ini ya, bahwa ada atau di gambar kedua ya. Tabernakel Tuhan perintahkan kepada Musa untuk bangun pada saat orang Israel sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan perintahkan kepada Musa, kamu harus bangun tabernakel, kamu harus bangun bait Allah. Ya. Di mana Tuhan akan turun dan bicara kepada bangsa Israel. Itu perintah Tuhan. Nah, perhatikan baik saudara. Di situ ada
semacam pagar di situ, itu pagar terluar ya, sebut aja begitu. Yang ikut camp kemarin ya, ikut camp kemarin tidak semuanya sempurna, tapi ada kelompok yang paling mendekati. Ya. Oke. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu lingkar luar. Kita kalau bicara tentang tabernakel, waktu kita itu bahkan di Bible School pun 1 semester itu nggak cukup belajar tabernakel. Tabernakel itu ukuran, kayu, bentuk, semua ada maknanya. Ya, semua ada. Tapi kita akan lihat sekilas, saudara. Ya. Tuhan katakan, ukurlah mezbah. Mezbah di sini bicara tentang mezbah korban yang kita bisa lihat. Nah, yang dimaksud pada pagar di sini itu bicara tentang orang-orang percaya. Pagar itu bicara tentang orang percaya sebenarnya itu, tapi pendalamannya nanti. Kita nggak bicara tentang khusus tentang itu, tapi ada pintu gerbang masuk ke pelataran, masuk ke halaman. Ya. Dari pelataran masuk ke ruang, masuk ke halaman, ke pelataran. Dan saudara, dari situ maka seorang imam akan masuk dan dia akan alat pertama yang dia lihat masuk di tabernakel adalah mezbah korban. Seorang imam pada waktu masuk dia harus bawa korban. Untuk dipersembahkan di mezbah korban itu. Setelah mezbah korban itu kemudian ada kolam pembaptisan di situ. Setelah kolam pembaptisan, maka dia akan masuk pada bilik berikutnya yang disebut ruang kudus. Di ruang kudus itu ada meja roti, ada kaki dian, kemudian ada di tengah di depannya itu ada mezbah dupa. Kemudian masuk ruang maha kudus, itu ada tabut Allah di situ, di mana ada mana di situ, ada tongkat Harun yang bertunas di situ, ada 2 loh batu di situ, ya, ada Shekinah glory di situ. Nah, lalu apa maknanya? Ya, kita lihat makna rohaninya. Pintu pertama untuk masuk kepada halaman tabernakel, ya, halaman tabernakel itu bicara tentang seseorang yang setelah dia mendengar firman Tuhan, dia percaya, dia terima Tuhan Yesus, dia memutuskan untuk menjadi bagian, masuk sebagai bagian dari keluarga Allah. Itu pintu pertama. Orang mendengar firman, dia sadar, dia memutuskan, dia percaya kepada Tuhan, dia masuk menjadi bagian, masuk ke dalam tabernakel, masuk ke dalam kehidupan kumpulan orang-orang percaya. Itu pintu pertama, pintu gerbang pertama. Lalu setelah itu dia masuk kepada mezbah korban. Mezbah korban di sini pengertian pertama itu bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan melalui pengorbanan itu ada penebusan dosa untuk dosa seluruh umat manusia. Ya, manusia mengalami pengampunan, menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui mezbah korban itu. Di mezbah. Nah, di mezbah korban itu setelah kita mengalami penebusan, maka kita menerima Tuhan, lalu kita menjadi orang yang secara penuh menerima Tuhan, menjadi orang yang bertobat. Percaya, kemudian dia bertobat. Mezbah korban dia bicara tentang pertobatan. Ya, dia bicara tentang pertobatan. Ada banyak ayat tapi saya nggak baca semua karena kita ada poin penting yang saya mau lepaskan untuk kita semua. Bicara tentang pertobatan. Nah, di dalam ayat-ayat firman Tuhan kita akan temukan di sana, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika kita bicara tentang pertobatan, maka dalam Matius pasal 3 ayat 8 di sana katakan begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau di terjemahan lain dikatakan produce fruit that is consistent with repentance. Consistent with repentance. Jadi orang percaya dia tidak hanya berhenti setelah oke, aku percaya, selesai. No. Dia harus bertumbuh kepada kehidupan yang menerima Tuhan secara penuh dan dia hidup bertobat. Itu mezbah. Dia bertobat.
ada pengampunan, ada penebusan. Dia mengakui itu secara penuh. Dan juga dia tidak boleh berhenti di situ sebenarnya. Makanya dikatakan sini pertobatan harus ada buah pertobatan, konsisten. Sebab pertobatan itu sebuah kehidupan, itu bukan identitas. Itu sebuah kehidupan. Maka dikatakan ada buah pertobatan. Ya, ada mengeluarkan buah-buah pertobatan. Orang yang bertobat dia harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Ada ayat-ayatnya. Ya. Dan setelah dia mengeluarkan buah-buah pertobatan, ketika dia terus bertumbuh, maka dari pertama percaya, di pintu gerbang pertama percaya, di mezbah ada penebusan, ada pertobatan di situ, dia bertumbuh kepada kolam baptisan, di kolam baptisan bicara tentang baptisan air di situ, dan tidak boleh berhenti di situ, dia harus masuk pada ruang kudus. Yang pertama di situ ada meja roti, itu bicara tentang firman Allah, di mana orang yang percaya, yang bertobat, yang memberi diri baptis sebagai bukti buah pertobatan, maka dia harus hidup dari firman Allah yang adalah penuntun hidupnya. Dan sebagai seorang yang percaya, yang menerima firman sebagai terang hidupnya, dia harus hidup menerima karunia-karunia Roh Kudus. Itu bicara tentang kekidian. Dan orang yang hidup oleh firman dan menerima karunia Roh Kudus, dia harus terus bertumbuh menjadi seorang penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Itu mezbah dupa. Dan setelah itu dia masuk kepada ruang Maha Kudus. Itu bicara tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan tabernakel, Shekinah glory. Kira-kira simpelnya itu. Simpelnya itu. Nah, kembali kepada apa yang Rasul Yohanes lihat. Ukurlah bait suci, ukurlah mezbah. Di sini kita ngerti bahwa penting sekali buat kita untuk masuk pada ukuran Tuhan. Masuk pada ukuran sesuai dengan hati, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertumbuh di situ. Ya, kita tidak saja hidup, oh yang penting saya sudah jadi orang Kristen, selesai. Kita harus terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang bertobat, sebab banyak orang Kristen yang tidak bertobat. Dan terus bertumbuh. Nah, lebih cepat, mezbah korban juga, di samping dia bicara tentang korban Kristus di kayu salib, dia juga bicara tentang mezbah korban persembahan. Di mana pada zaman itu imam dia akan bawa domba, dia akan bawa sesuatu untuk dikorbankan. Dan konsep mezbah dalam perjanjian lama sejak awal Kain dan Habel selalu ada persembahan di atas mezbah. Tidak bisa, mezbah itu tidak bisa dihidupkan kalau tidak ada korban persembahan di situ. Harus. Ibadah yang kita kenal hari ini konsep awalnya adalah mezbah. Cara beribadah kita pada konteks kita zaman ini adalah konteks mezbah, membangun mezbah di masa perjanjian lama. Jadi itu pesan pentingnya. Nah, mezbah korban di sini bicara tentang hidup manusia sebagai apa ya? Kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 di sana dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Alkitab katakan. Hidup kita ini adalah bait Allah. Dan hidup ini adalah milik Tuhan. Sebab kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Lunas dibayar di sini bicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita mengalami kita terjual kepada dosa, tapi Kristus kembali. Seolah-olah seperti membeli kembali, menebus kembali dan dibayar lunas. Alkitab katakan dibayar bukan dengan sesuatu yang sesuatu yang fana, tapi dengan darah Kristus. Jadi hidup kita ini sebagai orang percaya adalah hidup yang adalah milik Tuhan, milik Kristus. Jadi kalau saudara berkata saya adalah orang percaya, saya adalah orang yang bertobat, sesungguhnya saudara juga harus berani berkata hidupku sepenuhnya adalah milik Tuhan. Sehingga hidup yang adalah milik Tuhan harus dipersembahkan, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah persembahan kita akan menambah kesemarakan sorga? Enggak.
Apakah persembahan kita akan membuat surga lebih kaya? Tidak. Kehidupan apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak akan mengubah kemuliaan sorga sama sekali. Hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan seutuhnya. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Nah, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, maka dasar dari atau gini, apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, pujian kita, penyembahan kita, pelayanan kita, atau korban persembahan kita, korban syukur kita, korban persepuluhan kita. Ya. Semua itu adalah ekspresi dari kesadaran diri bahwa hidup ini milik Tuhan. Gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan kepada Tuhan bukan seolah-olah membujuk Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita, bukan. Karena etika kekristenan bukan etika supaya kita memberi, bukan supaya Tuhan memberi balik, bukan. Etika kekristenan adalah etika karena kita memberi kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Amin. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penting kita memahami bahwa Mezbah Koron bicara tentang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Orang yang sadar dan mempersembahkan hidupnya sebagai milik Tuhan, tidak akan ada masalah ketika dia melayani Tuhan. Tidak akan ada masalah ketika dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak akan ada masalah ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak akan ada masalah ketika dia memberi korban misi. Tidak ada masalah ketika dia memberi korban persepuluhan. Tidak ada masalah. Karena hidupnya sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan apa yang ada di dalam dirinya sepenuhnya. Kalau hidup ini milik Tuhan, maka semua yang ada di hidup kita adalah milik Tuhan. Benar apa betul? Milik Tuhan. Jadi kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan? Apa yang kita memberikan kepada Tuhan? Seperti apa cara kita untuk supaya Tuhan mendapati ini persembahan? Ingat, persembahan Habel dan Kain. Dua-dua ada yang dipersembahkan, ada yang dipersembahkan. Kita nggak bicara tentang kuantiti di situ. Kita bahkan kita nggak bicara tentang kualitas, sekalipun itu penting, tapi dasar hati dalam persembahan itu menjadi penting. Sebab hidup ini milik Tuhan, kalau kita sadar hidup ini milik Tuhan, maka kita tahu bagaimana memberi, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Makanya, saudara, sejak pandemi, gereja kita terbuka bahkan sebelum pandemi. Saya sudah membiasakan kita sejak dulu untuk persembahan tidak dijalankan. Kecuali saja kalau ada acara-acara tertentu karena banyak yang tamu yang datang tidak tahu dengan tradisi kita. Tapi persembahan kita adalah persembahan yang tidak dijalankan. Dengan artinya Anda harus sadar dan Anda yang harus datang memberi persembahan. Anda tidak perlu harus ayo kita nyanyi 10 kali sampai semua udah datang kasih persembahan baru berhenti nyanyi. Persembahan itu bukan berarti kita membawa korban kepada Tuhan, bukan berarti kita seperti mau beli minyak goreng, saudara gitu. Enggak. Atau menukar sesuatu, enggak. Hidup ini milik Tuhan. Kalau kita sadar hidup ini milik Tuhan, kita tahu bagaimana mempersembahkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu bagaimana mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kita tahu bagaimana harus mengembalikan korban milik Tuhan kepada Tuhan. Kita tahu semua. Karena dasar hatinya benar. Sadar hidupnya milik Tuhan. Semua yang ada di dalam dirinya adalah milik Tuhan. Kenapa? Pemberian atau generosity menjadi penting. Tuhan mau mengingatkan atau saya sudah katakan tadi bahwa persembahan kita itu ekspresi dari sikap iman kita kepada Tuhan. Aku mau memberi. Makanya kalau kasih persembahan pada waktu ibadah itu yang terbaik. Ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang melakukan persembahan lewat online. Bukan hari Minggu, it's okay. Tapi kalau saya pribadi saya mau ingatkan jemaat begini. Kalau Anda memberi persembahan, pastikan memberi persembahan, mau transfer pun pada waktu ibadah. Pada waktu ada suasana hatimu gitu loh. Ada di situ. Anda persembahan itu bukan bayar iuran di gereja. Itu loh. Anda perpuluhan juga begitu. Dasarnya hati.
Kesadaran untuk mempersembahkan di mezbah. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Maka ada ayat yang selalu saudara baca kalau mau ada persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih. Karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi jangan terpaksa, memberi dengan sukacita. Karena Tuhan sudah lebih dulu beri gitu. Selalu saya ingatkan, orang Kristen gak boleh pelit. Alkitab katakan orang kikir gak masuk surga. Ini tentang kesadaran. Hati orang yang bertobat, yang sudah bertobat, dia berubah, karakternya berubah sama sekali. Bertobat artinya, kata dasar dari pertobatan itu adalah sembuh dari gila. Loh itu, orang yang berbalik arah. Contoh orang berbalik arah adalah orang yang sebelum bertobat, dia orang yang suka marah. Waktu dia bertobat berbalik, maka kehidupan sebaliknya dari suka marah itu apa? Nggak marah ya, atau sabarlah paling tidak gitu. Itu konsepnya. Itu maksudnya. Jadi penting buat saudara bahwa pastikan supaya apa yang kita persembahkan. Ingat, Kain dan Habel dua-dua persembahkan. Tapi mana yang berkenan kepada Tuhan? Karena Habel pada waktu dia persembahkan, hatinya mengikuti persembahan itu. Hatinya ada dalam persembahan itu. Ingat sekali lagi, jemaat ingat. Bahwa persembahan itu bukan bayar yuran di gereja. Bahwa persembahan bukan supaya saya diberkati. Berkat itu udah pasti Tuhan yang sediakan. Ya. Tapi jangan main kayak hitung dagang dengan Tuhan. Memang Alkitab katakan, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Itu ada, jelas. Kalau sudah baca 1 Korintus pasal 9, sudah baca tuh. Tapi yang paling penting adalah bukan, ada lagi yang lebih aneh orang Kristen begini. Persembahannya, korban-korbannya ke gereja, tapi dia nggak pernah datang ke gereja. Padahal gereja itu mezbah. Hidup di dalam mezbah. Jadi saya mau ingatkan jemaat, penting sekali pada waktu Anda bawa persembahan, bawa persepuluhan, itu benar-benar hatimu gitu loh. Makanya kita putuskan taruh kotak, bawa sendiri atau transfer sendiri. Ya, supaya nggak ada pas persembahan dijalankan, dia lari ke toilet. Hanya karena untuk menghindar supaya nggak bawa persembahan, nggak kasih persembahan. Ingat, mezbah itu harus ada korban, harus ada korban. Itu loh. Ingat penting, percaya bertobat, itu mezbah, masuk di dalam kolam baptisan itu penyucian, bicara tentang penyucian dan seterusnya. Ya, ingat kita sedang bicara tentang ukuran. Kita bicara tentang ukuran. Lalu yang pertama ukur bait suci, yang kedua mezbah, yang ketiga ukur mereka yang beribadah di dalamnya. Tadi kita baca Wahyu pasal 11 ayat 1. Sekarang kita baca ayat 2. Wahyu pasal 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Apa ini? Dikatakan di sini, mengukur mereka yang beribadah di dalamnya. Artinya mereka yang menghidupi ibadah itu maksudnya. Makanya kita bicara tentang mezbah. Artinya kita tidak sekedar tahu bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada pintu gerbang, ada mezbah, ada kolam pembasuhan, kemudian ada meja roti, kaki dian, mezbah dupa, kemudian tabut Allah. Kita bukan sekedar tahu. Alkitab katakan, ukurlah mereka yang beribadah di dalam. Artinya mereka yang menghidupi itu, yang melakukan ukuran firman itu. Itu loh maksudnya. Jadi menjadi orang Kristen yang hidup. Jadi ukur. Ukur bait suci. Ukur mezbah. Ukur mereka yang menghidupi itu, menghidupkan itu dalam perjalanan imannya. Gitu loh. Nggak cuma dengar, hidupkan itu. Hidupkan itu. Dan yang menarik di sini, di ayat yang kedua di sini katakan, janganlah engkau mengukur yang di luar. Jangan ukur yang di luar.
Tadi digambar kalau saudara lihat, ada kan pagar yang luar itu ya. Tuhan katakan, jangan ukur yang di luar. Di luar itu artinya orang yang tidak membuat keputusan secara sadar oleh dirinya untuk masuk menjadi bagian dari bait suci. Masuk menjadi bagian dari tabernakel. Masuk menjadi bagian orang percaya. Pintu gerbang pertama bicara tentang percaya, menerima Tuhan, sadar, bertumbuh kepada pertobatan. Itu. Nah, dikatakan jangan ukur yang di luar itu. Di luar ukuran itu jangan diukur. Kenapa? Kenapa? Ada orang tidak mau hidup jadi orang Kristen. Kenapa? Aturannya banyak. Kalau jadi orang Kristen sungguh-sungguh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya itu haknya sih. Tapi coba kita lihat orang-orang yang seperti itu. Kenapa nggak boleh diukur? Alkitab katakan karena mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak bait Allah selama, dikatakan di sini 42 bulan. 42 bulan lamanya bicara tentang 3,5 tahun. 3,5 tahun ini bicara tentang masa aniaya antikristus. Ukuran ini menjadi penting dan orang yang tidak hidup dalam ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan loh, bukan ukuran kita. Bukan ukuran yang penting kan. Yang penting kan, bukan. Tapi ukuran Tuhan. Orang yang hidup dalam ukuran Tuhan, puji Tuhan, selamat. Tapi orang yang tidak hidup dalam ukuran Tuhan, dikatakan di sini, nggak usah diukur mereka. Kenapa? Karena mereka akan masuk di masa penganiayaan, masa antikristus. Mereka akan masuk ke situ. Ada yang mau ke situ? Jadi itu penting. Lalu apa yang dimaksud dengan halaman luar? Halaman luar itu apa sih maksudnya? Saudara ingat kisah bagaimana Petrus dan Yohanes di bait Allah? Ya. Waktu mereka masuk bait Allah ada orang lumpuh. Di Kisah Rasul pasal 3 ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saya pernah bicara tentang ini berapa tahun yang lalu. Ada orang Kristen yang tinggal di luar bait Allah. Dia lumpuh. Pintu gerbang bait Allah terbuka bagi siapapun yang mau masuk ke dalamnya. Di dalam bait Allah ada pengalaman mujizat. Tapi orang ini lebih senang tinggal di luar menjadi orang lumpuh dan hidupnya minta-minta. Yang dimaksud halaman luar, karena di halaman luar ada orang-orang yang lumpuh rohaninya. Yang tidak mandiri kerohaniannya. Yang sesat pengajarannya. Yang sesat penghayatan rohaninya. Dan kehidupan yang ada orang Kristen, ada orang yang menamakan diri bahkan Kristen. Kalau kita lihat secara spesifik makna ayat ini katakan orang yang cuma apa? Minta-minta. Tuhan, minta ini. Minta ini Tuhan. Orang yang mau masuk menjadi bagian dari kehidupan orang percaya, tetapi hanya mau minta diberkati. Cari Tuhan karena hanya ingin diberkati. Anda tidak akan pernah dapatkan itu. Kalau cara hidupnya seperti itu. Ingat, Tuhan kalau memberkati, Tuhan orang yang tidur aja Tuhan berkati. Itu Alkitab katakan begitu. Alkitab katakan begitu. Jadi dimaksud dengan jangan diukur adalah orang-orang di luar. Yang hidup di halaman luar, pelataran luar. Nggak usah diukur. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kelumpuhan rohani. Tidak ada kemandirian, tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam bait suci. Tidak ada keinginan untuk hidup dalam pertobatan. Tidak ada keinginan untuk hidup sungguh-sungguh. Menerima Tuhan dan juru selamat. Mau ikut Tuhan tapi dasarnya. Kalau ikut Tuhan mana benefitnya buat saya? Itu ukuran. Itu ukuran. Zaman sekarang adalah zaman kita harus diperkaya dalam pengetahuan. Karena Alkitab katakan begini. Umatku binasa karena apa? Karena tidak punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Makanya saya rindu jemaat itu ngerti, dikasih makan firman aja lah. Saudara Anda makan firman. Karena Anda kuat, kita kuat. Bukan karena bodreks, kita kuat. Karena kita terima firman Tuhan. Amin.
Kita kuat karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu kita terima firman Tuhan. Itu penting. Ingat ada ukuran Tuhan. Alat ukurnya adalah firman Tuhan. Dan Tuhan tahu kita pasti mampu. Tuhan tidak sedang memberi kita beban. Tidak. Tuhan tahu kita mampu hidup kepada kebenaran firman itu. Jalani, buat keputusan. Alkitab kata, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Bahkan ketika kita jatuh tergeletak, Tuhan akan menopang tangan kita. Yang penting hati ini mau hidup dalam pertobatan. Mau hidup dalam kebenaran dalam Kristus. Tuhan yang jaga. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang lindungi. Itu dia. Hiduplah di dalam ukuran Tuhan. Hiduplah dalam ukuran Tuhan. Ukuran adalah proses untuk Tuhan menemukan hati kita. Sebuah proses untuk Tuhan mendapatkan ketulusan, kejujuran, generosity kita. Itu proses. Dan hari kita bisa berkata, Tuhan, temukan hatiku. Temukan hidup kami sebagai pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ukurannya pas. Mungkin ada berkata, tapi OJ, kan ada yang lebih berat badannya dari saya. Ada yang lebih tinggi dari saya. Ada yang lebih lebar dari saya. Bukan tentang ukuran fisiknya. Tapi waktu Tuhan letakkan ukuran itu. Waduh. Semua pas. Karena firman itu masuk dan menguasai diri kita. Kita bertumbuh pada kebenaran, pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Ayat favorit, kembali ke ayat awal kita baca. Pengkhotbah 3 ayat 14. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Nggak bisa. Dengan Tuhan kita nggak boleh nego Tuhan. Nggak bisa. Kita nggak bisa nego. Hidup dalam firman karena Tuhan tahu kita pasti mampu hidup oleh firman. Kita doa Roh Kudus mampukan kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.